Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Yang terhormat, yang kita hormati bersama-sama, yang kita tunggu-tunggu kebijakannya untuk pesantren, Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kita. Ini adalah kali pertama acara besar Majelis Masyayikh dihadiri oleh Menteri Agama. Ketua Komisi 8 Pak DRS Haji Marwan Dasopang, tentu banyak yang kaget karena lebih majelis masyayikh daripada majelis masyayikh sendiri. Pak Marwan Dasopang ini tadi seperti rapat dengar pendapat kayaknya tadi. Pak Mardas ini yang mengawal dari awal undang-undang ini sampai lahir dan alhamdulillah mengawal sampai sekarang. Kalau kawan-kawan, kalau para anggota Dewan Masyayikh yang dari Jawa mungkin kaget, Pak Mardas ini orang Medan, tapi keberpihakannya kepada pesantren luar biasa. Ketua Basnas Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Romo Kiai Haji Azaim Ibrahimi, segenap anggota Majelis Masyayikh yang hadir pada hari ini, yang barusan hadir kakak saya Ibunda Hajah Alisa Wahid, kakanda yang hadir juga, segenap anggota Dewan Masyayikh, segenap pimpinan Asosiasi Pesantren. Saya tadi melihat dari RMI Nahdlatul Ulama, saya melihat juga ada dari LP2 Muhammadiyah. Terima kasih kehadirannya semuanya. Segenap organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga dan para masyayikh, para kiai yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini kita memiliki 3 agenda sekaligus, ya, biar irit katanya. Yang pertama adalah kick off sistem penjaminan mutu, yang insya Allah akan kita lakukan kalau lancar mulai awal tahun depan, tetapi sistemnya sudah dibangun. Ini penting sebagai upaya atau tanda bahwa pada tahun 2024 ini kita sudah mencapai satu milestone baru. Jadi sejak Majelis Masyayikh dikukuhkan, setiap tahun tepatnya di sekitar Hari Santri selalu ada milestone yang dicapai, selalu ada capaian yang dirayakan untuk pesantren-pesantren kita. Nah, acara yang kedua pada hari ini adalah pengukuhan Dewan Masyayikh. Meskipun Dewan Masyayikh ini sudah ada, sudah bekerja, sudah berada di pesantren masing-masing, namun dikukuhkan sebagai Dewan Masyayikh baru akan kita lakukan secara bertahap mulai hari ini. Dan yang tidak kalah penting, agenda pada hari ini itu adalah stakeholder meeting. Ini adalah stakeholder meeting yang kedua setelah pada tahun pertama Majelis Masyayikh mengadakan stakeholder, mendudukkan bersama-sama semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berkepentingan atau berhubungan dengan pesantren. Hadir pada stakeholder yang pertama dulu, ada dari BSKAP, ada dari Bappenas, ada dari Kemendikbud, tentu saja dari Kemenak dan yang lain-lain dan yang sebagainya. Ini untuk menunjukkan dan mendudukkan problem pesantren yang dihadapi oleh kita semua yang multi kementerian dan multi pihak. Semua orang yang berkepentingan dengan pesantren kita dudukkan bersama-sama, dan hari ini kita akan melakukan stakeholder meeting yang kedua yang isinya adalah bagaimana masukan-masukan para pemangku kepentingan ini untuk pengembangan pesantren yang akan datang setelah
penjaminan mutu ini dijalankan. Menjawab atau meneruskan Pak Ketua Komisi 8 tadi itu, bahwa pada prinsipnya ketika penyusunan undang-undang dulu itu ada tarik-menarik yang cukup kencang, yang dikatakan ada vakum selama 8 minggu itu tadi oleh Pak Marwan, yakni bahwa bagaimana supaya kita melakukan rumusan-rumusan penting yang tertuang di dalam pasal dan ayat yang ada di undang-undang itu agar pesantren ini tetap terjaga kemandiriannya. Negara tentu kalau ingin hadir kepada pesantren mesti diwujudkan di dalam bentuk anggaran. Anggaran itu pasti harus bisa diukur keberhasilannya. Keberhasilan anggaran negara ini tentu pesantren tidak cocok kalau kemudian dilakukan dengan ukuran-ukuran yang kuantitatif. Oleh karena itu maka muncul satu rumusan baru, butuh satu lembaga yang mengantarai antara pesantren dan negara, yang bisa berbicara kepada negara aspirasi pesantren, atau sebaliknya bisa berbicara kepada pesantren aspirasi yang diinginkan oleh negara. Maka kemudian muncul yang namanya Majelis Masyayikh. Kemudian belakangan muncul ada amanah baru, yakni Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjamin mutu. Berikutnya kemudian muncul PR, bagaimana kemudian Majelis Masyayikh ini tetap independen dan mandiri, maka kemudian muncul pasal 11 ayat 1, yaitu Majelis Masyayikh adalah lembaga yang mandiri dan independen. Dan diteruskan di dalam peraturan Menteri Agama bahwa Majelis Masyayikh dan anggotanya itu dipilih oleh pesantren sendiri. Negara mengukuhkan anggota Majelis Masyayikh. Itu kira-kira kalau kita berbicara soal filosofi dan sejarahnya. Tetapi yang jelas undang-undang ini melalui fungsi pendidikan. Pesantren itu memiliki 3 fungsi dan salah satunya adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan melalui Majelis Masyayikh menginginkan untuk membangun satu ekosistem pendidikan pesantren yang lengkap, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi yang kemudian tergabung di dalam mu'adalah, pendidikan diniyah formal, pesantren non formal, pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan formal, dan tentu saja yang paling tinggi adalah Ma'had Ali. Begitu. Masing-masing Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh mempunyai tugas yang saling melengkapi. Dewan Masyayikh ada di setiap entitas pesantren, Majelis Masyayikh ada di tingkat pusat. Yang kira-kira dengan jumlah pesantren yang saat ini masih dirasa cukup, Majelis Masyayikh berkomunikasi langsung dengan segenap Dewan Masyayikh. Selanjutnya adalah kalau kita melihat perkembangan pesantren dari tahun 77 sampai sekarang, kita melihat bahwa beberapa tahun terakhir ini jumlah pesantren itu meningkat sangat pesat. Di dalam grafik itu naik sangat tinggi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 18. Meningkat sekitar 30-40% dari jumlah sebelum tahun 2019. Hanya dalam waktu 5 tahun pesantren kita sudah meningkat sangat pesat dari sisi jumlahnya dan dari sisi santrinya. Oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pertumbuhan jumlah pesantren itu berarti pertumbuhan jumlah pesantren yang harus dilayani oleh Majelis Masyayikh. Mungkin tidak semuanya, ya. Karena di antara 41.000 itu juga banyak pesantren-pesantren yang menyelenggarakan sekolah formal. Namun demikian pesantren yang menyelenggarakan sekolah formal itu pesantrennya juga dilayani oleh Majelis Masyayikh. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa besar, apalagi dengan cita-cita itu tadi.
Pertama, cita-cita bagaimana ekosistem pendidikan pesantren ini bisa terbangun sehingga muncul ulama-ulama baru dari Ma'had Ali, sehingga muncul ulama-ulama baru dari pesantren. Belum lagi cita-cita yang lain. Semakin banyak pesantren, semakin rumit juga persoalannya ketika cita-cita kita adalah bagaimana mutu pesantren ini terjaga tanpa harus melakukan penyeragaman. Undang-undang ini mungkin satu di antara sedikit undang-undang yang menghargai setiap entitas subjek yang diaturnya. Selama 3 tahun ini tadi sudah disingkat di dalam video, sudah disampaikan oleh Pak Marwan hasil-hasil atau capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh. Namun bagaimana kemudian agar pesantren ini semakin maju, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ini, banyak hal yang masih menjadi tantangan. Kita bersyukur bahwa dari presiden ke presiden itu keberpihakannya kepada pesantren sedemikian besar. Saya masih ingat pidato kepresidenan tahun 2018 disampaikan bahwa pesantren adalah partner negara di dalam pembangunan akhlakul karimah, atau bahasanya dulu bukan akhlakul karimah, bahasanya dulu adalah pembangunan karakter. Pesantren adalah partner negara, partner di sini yang disebutkan oleh Presiden tahun 2018, dan ini adalah pengakuan yang luar biasa kepada pesantren. Presiden kita yang sekarang juga beberapa kali menyebut pesantren di dalam pidatonya, yang artinya adalah pesantren ini menjadi faktor penting di dalam kemajuan bangsa ini. Tinggal bagaimana kita, insan pesantren ini, memanfaatkan rumah konstitusi yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 ini, rumah konstitusi yang pertama bagi pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Pertambahan jumlah yang sedemikian besar menelurkan tantangan-tantangan yang besar. Yang pertama adalah tantangan soal sistem data. Ketika pesantren 41.000 itu harus diverifikasi, dan kemudian harus kita lihat bagaimana pendataan-pendataan yang ada di pesantren itu. Ya, database yang single database yang kemudian bisa dijadikan baseline, bisa dijadikan rujukan oleh semua kementerian, terutama oleh Kementerian Agama. Yang kedua adalah soal rekognisi dan afirmasi. Undang-undang pesantren ini sudah menyediakan bahwa santri itu multi entry dan multi exit. Tetapi untuk menerjemahkannya di level pelaksanaan di daerah, ternyata kita masih memiliki tantangan yang cukup panjang. Yang ketiga, tantangan berikutnya yang saya kira ini menjadi isu bersama-sama bagi kita adalah integrasi regulasi antara pusat dan daerah. Kami mengkaji hampir ratusan perda pesantren di berbagai daerah. Ternyata 70%-nya itu tidak sama amanahnya dengan undang-undang pesantren. Terutama di dalam 3 kata kunci ini, 3 amanah ini, yakni amanah rekognisi, amanah afirmasi, dan amanah fasilitasi. Hampir semua undang-undang perda pesantren yang kita kaji itu menyebutkan fasilitasi, tetapi hanya 30% yang menyebut soal rekognisi. Padahal kita tahu bahwa ruh dari undang-undang ini adalah soal rekognisi. Kami memohon doa agar pada tahun-tahun yang akan datang, pada waktu-waktu yang akan datang, kami di Majelis Masyayikh bisa bekerja sama dengan sangat erat, komunikasi yang akrab tetapi produktif dengan segenap Dewan Masyayikh yang tersebar di seluruh pesantren-pesantren dan negeri ini. Tahun depan kita mempunyai hal-hal yang harus kita lakukan. Tahun depan kita masih harus meningkatkan pelayanan baik secara manual maupun secara digital terhadap pesantren-pesantren, terutama
pesantren-pesantren yang menginginkan untuk mendirikan Ma'had Ali, terutama pesantren-pesantren yang lulusannya perlu diafirmasi oleh Majelis Masyayikh, yang untuk menuju sana kita memerlukan satu sistem database yang valid. Nah, oleh karena itu forum ini sekaligus kami selain melaporkan progres, kami juga memohon saran, memohon masukan, memohon dukungan apa saja, dukungan moral, agar pekerjaan besar ini bisa terlaksana walaupun secara bertahap. Ya. Ada 9 anggota Majelis Masyayikh, ya, berkurang 1, tinggal 8. Beliau-beliau ini ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jawa, rela meninggalkan waktunya 3 hari dalam seminggu untuk berada di Jakarta menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai untuk kemajuan dan penjaminan mutu pesantren di seluruh Nusantara ini. Mohon doa, mohon restu kepada semuanya, mohon dukungan segenap partner jalan dan calon partner Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh ini agar kita berhasil untuk membangun sekali lagi ekosistem pendidikan pesantren yang mungkin ini adalah baru pertama kali ada sejak Indonesia merdeka ini. Oleh karena itu, siapa lagi yang bisa membangun ekosistem ini selain kita sendiri? Oleh karena itu, karena ini konstitusi pertama, kami juga menyadari bahwa ibaratnya rumah pertama bagi kita, tentu kalau ada bocor-bocor itu kita perbaiki sendiri. Bukanlah alasan bagi kita komunitas pesantren kalau rumah kita bocor, kita pindah ke rumah tetangga. Demikian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.